Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak kelas 1A sampai kelas 1D dan juga ayah bunda semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Bu Fani doakan insya Allah seperti itu. Ketemu lagi bareng Bu Fani di pembelajaran tematik. Untuk hari ini kita akan belajar muatan matematika. Disiapkan ya bukunya ya. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang pola pengubinan bangun datar ya. Sebenarnya ini materi apa sih Bu? Kok ada ubin? Ubin itu bukannya lantai. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, Bu Fani mau mengingatkan dulu apa aja bangun datar yang sudah kita pelajari kemarin di pembelajaran sebelumnya ya. Apa aja bangun datar yang kalian sudah tahu anak-anak? Ya, ada persegi, persegi itu yang kayak mana sih Bu? Yang kayak bentuk TV ya, kotak seperti itu. Kemudian ada persegi panjang, banyak sekali contohnya ya. Kemudian ada segitiga, benar. Kemudian ada bangun datar yaitu lingkaran ya. Kita kemarin pas di semester 1 kita juga sudah belajar itu. Ada apa saja bangun datar yang dipelajari oleh kita ya anak-anak kelas 1. Ada persegi, persegi panjang, lingkaran, segitiga. Nah, ternyata bangun datar ini ketika kita gabungkan, disusun dengan rapi dan teratur, itu bisa menjadi pola pengubinan ya. Seperti apa? Nah, di situ ada contohnya. Sebelumnya atasnya dulu ya. Pengubinan yaitu susunan bangun datar yang menutup suatu permukaan ya. Jadi kayak ubin di lantai ya, benar. Jadi kalau mungkin ada ayah bundanya atau kalian sendiri yang kalau nyebut keramik lantai itu ubin. Nah itu ternyata memang seperti itu ya. Ada pola yang digunakan untuk menutup permukaan itu. Nah, ubin lantai itu syaratnya tidak saling tindih ya, dan tidak ada celah. Jadi tidak saling tindih. Kalau memang segitiga semua ya segitiga semua ya, bersusun rapih, tidak ada yang tumpuk-tumpukan. Tindih itu artinya tumpuk-tumpukan ya. Kadang kan kita suka main bercandaan sama temen, ditindih itu kan ditumpuk temenan seperti itu. Nah, ada juga syaratnya tidak ada celah, nggak ada yang berlubang ya. Jadi celahnya harus tidak ada karena harus saling rapat. Kemudian syarat yang lainnya adalah pola pengubinan dapat disusun dari satu jenis bangun datar yang sama ya. Jadi semuanya harus syaratnya tadi apa? Tidak ada celah, tidak saling tindih, dan disusun dari pola pengubinan yang sama. Nah, contohnya yang pertama, bangun apa yang sebelah kanan? Nih. Nah, di situ ada ya pengubinan persegi ya. Ini sering di lantai rumah kelihatan ya. Lantai rumah kita keramiknya persegi, kotak-kotak ya, seperti itu. Nanti bisa dilihat coba lantai rumah kamu itu pola pengubinannya dari persegi atau persegi panjang atau segitiga keramiknya loh. Nah, itu bisa dilihat sebagai salah satu contoh pengubinan. Kemudian coba yang belum siapkan bukunya ambil dulu ya, biar sambil mengikuti di buku ya. Kemudian ada lagi pengubinan persegi panjang. Aku kayak pernah lihat Bu kayak gini. Ibu juga pernah. Coba apa? Sering yang kayak gitu, pengubinan yang tersusun dari bangun persegi panjang. Contohnya kalau di rumah apa? Dinding rumah ya, tembok ya. Wallpaper ada Bu, iya bener, wallpaper ada yang kayak bata loh. Itu kan bentuknya persegi panjang dan saling tertumpuk atau tertempel secara teratur, bentuknya tidak ada celah. Itu namanya pola pengubinannya ya. Contohnya seperti itu. Jadi Ibu langsung sebutkan contohnya pola pengubinan ya tadi ya. Kalau untuk lantai pengubinannya seperti persegi ya. Kamu juga boleh mencontohkan yang lain, misalnya
bentuk karpet rumahku juga bentuknya seperti itu misalnya, boleh ya. Atau taplak meja mama di rumah juga bentuknya pola pengubinan, ternyata seperti itu bentuknya ya, bangun datar yang disusunnya apa. Nah, untuk persegi panjang kemudian ada juga pola pengubinan dari segitiga ya. Segitiga kalau disusun tapi nanti tajam-tajam Bu, tidak, disusunnya kan tadi ya secara teratur, tidak tumpang tindih dan tidak ada celah. Kalau memang segitiganya disusunnya tidak rapi baru nanti bahaya, tapi kalau segitiganya disusun secara rapi, segitiganya itu semuanya tidak akan berbahaya ya. Misalnya boleh kalau kreasi atau apa membuat dari origami ya, origami kita potong menjadi kecil-kecil segitiga, kita buat pola pengubinannya. Nah, kita sekarang lanjut selanjutnya. Apa saja di situ? Tadi kan sudah ya pola pengubinan untuk satu bangun datar. Nah, sekarang kita lanjut belajarnya, yaitu menentukan pola pengubinan dari dua jenis bangun datar. Bisa Bu? Bisa ya. Biasanya kalau Ibu di kelas, mungkin juga teman-teman di kelas lain untuk kelas 1 biasa bikin seperti ini kalau kita sekolahnya di tatap muka ya. Nanti di rumah kalau ada boleh bikin pola pengubinan dari biar lebih jelas gitu, bisa dari kertas origami atau kertas bekas yang lain ya, disusun ya. Misalnya aku mau bikin pola pengubinannya yang gampang dan bagus buat hiasan di kamar, mau origami kuning sama origami merah misalnya, boleh ya kita bikin pola pengubinan dari dua bangun datar. Nah, yang di sebelah kanan itu ada pola persegi panjang dan persegi ya. Yang kotaknya besar itu kan persegi ya, karena sisinya atas, bawah, kanan, kiri sama ya. Kemudian digabung atau diubin dengan pola persegi, persegi yang kecil-kecil ya, itu ada. Kalau pas sudah jadi ternyata rapi ya, bagus. Kamu pun seperti itu bisa bikin dari misalnya origami, kalau sudah disusun pola pengubinannya jadi rapi ya, bisa gunakan buat hiasan di meja belajar. Nah, yang di sebelahnya itu juga ada penggabungan atau jenis pola pengubinan dengan dua bangun datar. Apa bangun datarnya? Persegi dan segitiga. Bagus ya, jadinya bagus kayak mozaik ya, disusun secara rapi. Persegi yang bawahnya, kemudian di atasnya ada bangun segitiga, disusun rapi. Persegi, segitiga, persegi, segitiga, persegi, segitiga, seperti itu ya, semuanya disusun secara teratur, tidak ada celah dan tidak saling tumpang tindih ya. Kemudian yang di slide berikutnya ada menentukan pola pengubinan dari dua jenis bangun datar. Ini ya yang sering kita lihat ya di rumah atau di jalan atau di banyak tempat ya, itu banyak tempat yang menggunakan pola pengubinan. Apa saja? Contohnya itu, coba kita lihat yang gambar warna hijau dulu. Warna hijau gambar apa itu? Ini seperti anyaman ya, pola pengubinan yang ada di anyaman bilik bambu ataupun anyaman yang lain. Itu ternyata ada pola pengubinan di situ. Coba siapa yang bisa menyebutkan bangun datar apa saja yang ada di gambar yang warna hijau? Ada berapa? Dua ya bangun datarnya, ada dua bangun datar, yaitu apa? Bangun datar persegi, kemudian dan satu lagi bangun datar persegi panjang. Wah, coba kalau yang suka misalnya pulang kampung atau makan di rumah makan yang tradisional, kadang ada ya bilik-bilik bambunya itu kalau disusun dilihat-lihat, oh iya ya ini juga pola pengubinan ya. Kalau disusun rapi ternyata ada bangun persegi panjang sama persegi di situ ya. Sebelahnya itu gambar apa ya? Siapa yang tahu? Tahu gambar jalan ya.
jalan atau biasa paving block atau di depan rumah kita ya, kadang dipasang seperti itu biar tidak licin. Nah itu kotak-kotaknya ternyata juga ada pola pengubinan di situ ya. Paving blocknya yang disusun di jalan ataupun di depan rumah kita itu ternyata ada pola pengubinan. Bangunnya apa di situ? Yang kecil-kecil ini bangun persegi panjang, sementara yang kotak kosong itu pasti bangun persegi ya. Nanti boleh belajar lagi di rumah untuk melihat barang-barang di sekitar kita atau bentuk-bentuk di sekitar kita yang menggunakan pola pengubinan ya. Yang paling gampang seperti itu lantai-lantai di rumah kita ya, mau itu keramiknya besar-besar atau kecil, biasanya itu tersusun dari pola pengubinan. Wallpaper di rumah banyak ibu lihat ya, yang wallpapernya warna putih ataupun warna kayu seperti itu ya di tembok-tembok rumah. Itu juga pola pengubinan, biasa ada bentuk persegi atau persegi panjang ya, atau gabungan antara misalnya segitiga sama ini, banyak motifnya ya. Ataupun karpet itu juga banyak yang menggunakan pola-pola pengubinan. Siapa pernah main puzzle ya? Puzzle di rumah itu juga suka ya, karpet yang bentuknya puzzle itu bentuk bangun datarnya apa? Persegi ya, atau segi empat. Ketika kita susun-susun jadi panjang, persegi panjang itu, tapi disusun dari pola pengubinan, yaitu pola pengubinan persegi ya. Seperti itu ya contohnya, gampang membuatnya. Kalau yang mau membuat sendiri boleh untuk belajar. Kita bisa membuat menggunakan dua origami yang berbeda ya. Misalnya kita bikin bentuk segitiga, kemudian membuat bentuk persegi panjang, kita susun secara rapi, bisa nanti di situ ya. Itu mungkin pola pengubinan untuk hari ini. Bu Fani ulangin dari depan ini ya. Nah contoh tadi yang kita pelajari hari ini adalah tentang pola pengubinan. Nah itu contoh-contohnya tadi ya. Harus ada minimal satu bangun datar yang kita susun dengan tidak saling tumpang tindih dan tidak ada celah ya. Contohnya yang pertama itu apa? Pengubinan persegi. Yang tengah adalah pengubinan persegi panjang dan pengubinan persegitiga ya. Kemudian ada juga bisa kita lihat di sekitar kita ataupun kita buat, yaitu pola pengubinan dengan dua bangun datar. Yang contoh yang sebelah kiri ibu ini dua bangun datar apa? Persegi panjang dan persegi. Sementara yang satunya adalah penggabungan pola pengubinan dengan bangun datar segitiga dan persegi. Nah ini contoh-contohnya yang ada di sekitar kamu. Nanti bisa sambil belajar, sambil melihat-lihat benda-benda yang tersusun dari pola pengubinan di rumah atau sekitar lingkungan rumah ya. Di sekolah juga ada lantai yang dari gerbang sekolah sampai depan kantor itu juga pola pengubinan ya. Di situ ada paving block yang disusun-susun ya. Kemudian ada juga yang dikasih warna-warna, warnanya jadi bagus ya. Nanti ketika kita sudah tatap muka, insya Allah lihat ya pola pengubinan yang ada di sekolah ya. Kalau sekarang masih lihat dulu yang ada di rumah ya dan di sekitar, ataupun yang paling sering kamu lihat ya, bisa dibuat belajar pola pengubinannya. Nanti tanya jawab misalnya ke bundanya, Mama, tembok kita ternyata pola pengubinan loh itu. Kata mamanya, oh iya sih dia pinter, iya kemarin udah tahu. Bangun apa dia di situ? Bangun datarnya persegi panjang. Nah seperti itu ya. Atau ketika sama kakaknya lagi membuka buku matematika, bukunya kotak-kotak. Wah ini juga pola pengubinan ya di sini. Contohnya bangun persegi seperti itu. Ataupun ketika kita lihat susunan tembok depan rumah kita yang belum dicat misalnya, itu temboknya disusun, batanya disusunnya rapi-rapi ya,
disusun secara tegak yang rapi seperti itu. Ini juga bangun persegi panjang ya. Oh gitu, segi panjang ya. Jadi kita bisa belajar dari barang-barang yang ada di sekitar rumah ya. Mungkin seperti itu ya untuk tugasnya, silahkan nanti dikerjakan di latihan akhir subtemanya yang muatan matematika ya. Kemudian boleh dikirimkan ke guru kelasnya masing-masing ya. 1A boleh dikirim ke Bu Ida, ke Bu Fani, ke Bu Indah, dan juga ke Bu Nita. Nulisnya yang rapi dan yang jelas ya, biar nanti mudah dilihat ya. Mungkin seperti itu dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Bu Fani ucapkan terima kasih. Sehat-sehat semua di rumah ya, jangan sampai lupa. Bu Fani ingatkan juga untuk selalu rajin sholat 5 waktu, kemudian nurut sama ayah bundanya ya. Karena kalau kita udah jadi anak yang soleh, yang selalu melaksanakan perintah Allah ya, kemudian nurut sama orang tua, itu pasti sama Allah kita bakal diberi kasih sayang dan rahmat ya. Kalau kita udah penuh kasih sayang, Allah bakal mengabulkan semua doa kita, termasuk doa biar bisa sekolah tatap muka yang aman, terus coronanya dihilangkan, jadi kita bisa sekolah dan ketemu bareng-bareng teman ya. Untuk sekarang tetap di rumah ya, di rumah dulu, jangan main jauh-jauh. Kalaupun pergi harus pakai masker, sering cuci tangan ya, tidak boleh pegang-pegang sembarangan, sama harus jaga jarak, nggak boleh kerumun atau ngumpul ya, agar aman. Soalnya kalau kena COVID nggak enak ya, sininya sakit ya, badannya sakit, kita nggak bisa ngapa-ngapain, sedih ya. Nanti harus menjaga kesehatan ya. Mungkin seperti itu ya. Bu Fani ucapkan terima kasih, mohon dimaafkan kalau ada salah-salah dan perbuatan. Jangan lupa tugasnya nanti dikumpulkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.